Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, para follower, subscriber, liker, Kang Guru Kreasi, dan alhamdulillah saat ini saya bertemu dengan anak saya di studio mini yang belum selesai lah, masih dalam taraf penyelesaian kemudian mungkin 25% lagi lah untuk finishingnya Insya Allah dalam waktu dekat Uji, dan tentunya saya memberikan dorongan penuh untuk supaya terwujud bangunan ini sebagai sarana untuk konten kedepannya tentunya betul, untuk studio mini Nah, bincang-bincang mengenai YouTube saja terutama saya yang sedang menggarap Kang Guru Kreasi dan Jejak Pandu channel, saya fokusnya di situ, dan anak saya ini fokusnya di karakteristik muslim dan semuanya saling support tentunya Saya ingin menggali dari sudut pandang Anda, persepsi dan opini Anda itu kira-kira sejauh mana peluang-peluang untuk seorang guru lah untuk aktif di bidang konten kreator tentu saja kalau saya pribadi dan melihat berkaca pada YouTuber atau konten kreator yang lainnya, tentu yang berkaitan dengan prospek untuk konten kreator di bidang pendidikan itu jarang diminati sebenarnya, hanya sedikit saja. Cuman kita memang kalau misalnya disajikan dengan kreatif, penuh dengan inovatif, tentu saja meskipun sekarang peminatnya sedikit, bisa saja booming asal kita bisa menyesuaikan dengan zaman dan karakter masyarakat milenial, dan yang tentu saja kita juga harus berbaur dengan mereka supaya ketika kita terjun terhadap konten kreator di bidang pendidikan bisa mensupport, bisa memberikan, mewadahi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat milenial. Nah, itu saya. Memang sangat berprospek, di sisi lain memang sedikit peminatnya, tapi di sisi lain juga bisa berprospek tinggi apabila kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat milenial dan seluruh masyarakat yang lainnya juga sesuai dengan apa yang kita buat dan diterima dengan baik oleh mereka, baik itu dari segi jenjang usia, dari segi latar belakang, dan lain sebagainya. Mengenai konten-konten pendidikan itu seberapa peminatnya sih, seperti yang telah Anda garap di karakteristik muslim sehingga sekarang sudah mencapai 90.000 subscriber, berapa lama kemudian kira-kira kan dulu 8 bulan bisa monetisasi itu kira-kira faktor apa Tentu saja untuk kita bisa dimonetisasi atau menjadi partner YouTube itu, ketika saya terjun ke dunia konten kreator khususnya YouTube, menjadi seorang YouTuber, saya hanya mengembangkan ide. Yang pertama adalah mengembangkan ide atau bakat lebih kepada bakat. Minat saya emang ingin lebih dikenal dari karya-karya video yang saya buat. Saya memang dari awal tidak memperhatikan ingin dapat uang dari jadi konten kreator, tidak, tapi minat saja bakat saya di bidang membuat video, ingin dikenal luas oleh masyarakat seluruh dunia apalagi Nah, yang kedua faktor lain adalah ketika kita dihadapkan dengan kondisi corona pada tahun 2020, itu tentu saja saya sebagai seorang pendidik, bagaimana sih caranya ketika kita bisa menyajikan atau memberikan ilmu kepada peserta didik saya dengan kondisi yang terjadi pada saat 2020 dengan kondisi corona, anak-anak dirumahkan mereka harus belajar di rumah. Nah, dari sana itu saya berpikir langsung saja, saya kan nggak bisa ngasih ilmu, gimana caranya kalau seperti itu maka saya terjunlah ke dunia online
dunia daring gitu, dengan saya memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran yang bisa bersifat fleksibel, bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun mereka inginkan gitu ya. Dengan begitu memang itu sebagai landasan dasar juga bagi saya untuk memulai konten kreator di bidang pendidikan, yaitu di YouTube karakteristik Muslim. Nah, saya juga nggak tahu dari hasil tersebut juga rupanya bisa dimonetisasi ya. Gitu. Mungkin hadiahnya atau mungkin bonus yang bisa saya dapatkan dari seorang konten kreator. Ya, jadi bonus kita itu niatnya awalnya adalah berbagi dalam hal kebaikan ya dengan masyarakat. Awalnya ya memang tidak memandang berapa besaran pendapatan atau salary dari YouTube ya. Awal-awal seperti itu ya. Tentu saja ketika kita terjun ke dalam dunia kreator, mau itu di TikTok, mau di YouTube, mau di Snack Video, atau di fanpage Facebook atau FB Pro, tentu saja kalau kita niatnya itu untuk cari uang, ingin cepat-cepat dimonetisasi, lebih baik awal-awalan yang seperti itu hilangkan saja. Karena apa? Banyak dari konten-konten kreator yang lain itu gagal di awal karena apa? Tujuan awal mereka membuat itu untuk mencari uang. Sedangkan kita itu beda. Antara kita dengan para artis itu beda. Ya. Mereka itu gampang promosi. YouTube itu gampang. Ya. Mereka Followernya sudah alami ya. Gampang alami. Tinggal buat terus promosi udah banyak. Ya. Sedangkan kita masyarakat bukan siapa-siapa ya. Yang kita inginkan itu ketika jadi seorang konten kreator itu bukan cari uang dulu, tapi kita bagaimana membuat konten video yang berkualitas, qualified video, video yang berkualitas yang bisa menarik perhatian para penonton dan di sisi lain juga bisa menyuguhkan. Ya. Kalau misalnya penontonnya membutuhkan edukasi, berarti konten ini memberikan nilai edukasi. Kalau misalnya kita membuat konten videonya entertainment, berarti sesuai dengan viewers yang membutuhkan entertainment juga atau hiburan. Jadi utamanya jika kita itu ingin berkreasi dalam bidang YouTube, ya, tentunya kita tidak terlalu termotivasi dengan finansial dulu gitu ya. Karena nanti kalau tidak tercapai frustasi nantinya. Kalau udah frustasi, stres ya sudah tidak berjalan lagi. Karena kita dulu itu sama-sama ya berjuang untuk memasarkan produknya supaya dinikmati dan menjadikan sebuah counter positif terhadap perkembangan digital yang notabene begitu marak dengan hal-hal yang negatif ya Fauzi gitu. Sehingga kita bisa sedikit mengkanter lah dengan hal-hal yang baik, di mana orang sudah kecenderungan ke hal-hal yang brutalisme, masalah hoax ya, dan hal-hal yang negatif lainnya gitu ya. Nah, kita isi dengan hal yang positif dan tidak melulu mencari uang pada waktu itu, hanya jenuh saja pada waktu itu. Gara-gara kita jenuh, ada di rumah dan kita berpikir bagaimana merekonstruksi kejenuhan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk anak didik kita kan. Nah, sekarang kan udah 90.000 subscriber ya kita ya di karakteristik Muslim. Kira-kira obsesi Anda sekarang sudah mulai beralihnya ke obsesi finansial atau ke obsesi untuk mendapatkan silver play button misalkan. Memang Anda mengatakan konten itu bukan melulu untuk uang dan materi, tapi di situ kan ada semacam yang harus membakar motivasi kita terus kan, supaya capaian progresnya itu jelas gitu ya. Tentu saja menjadi seorang konten kreator itu bagi para pemula yang terjun di dunia kreator, YouTube, TikToker, atau jadi seorang snack video ya, dari konten kreator snack video dan FB Pro gitu kan. Tentu saja yang membuat kita termotivasi itu uang, tentu saja ya. Dan jadi seorang konten kreator mau tidak mau ya, nggak bisa dibohongi kan. Bisa dibohongi. Tapi itu jadi suatu motivasi ya, bisa jadi suatu motivasi. Tapi kita juga harus siap dengan tantangan yang kita hadapi ketika kita menjadi seorang konten kreator, gitu kan?
Apalagi kalau misalnya kita uang terus dalam pikiran kita, maka akan susah didapatkan, karena kita misalnya tidak tercapai persyaratan monetisasi, kita jadi stres gitu. Kalau misalnya kita let it flow, biarkan mengalir gitu kan, kita terus buat konten ya semenarik mungkin, yang kreatif ya, bisa saja itu ya, waktu demi waktu itu bisa tercapai apa yang kita inginkan. Itu juga suatu motivasi bisa gitu kan, kita ingin mendapatkan uang dari ini, tapi jangan terlalu over gitu ya, overthinking gitu kan. Tapi kita tetap saja ya, itu motivasi itu seperlunya aja gitu ya, seadanya aja dalam pikiran kita, dalam benak kita. Yang lebih utama itu kita membuat konten, bagaimana membuat konten sebagus mungkin gitu ya. Nah, untuk saya pribadi, capaian tentu saja ketika saya pribadi dan misalnya kalian ingin memulai menjadi seorang konten kreator dan berhasil dimonetisasi, tentu saja kalian akan tahu bahwa ketika jadi seorang konten kreator rupanya enak juga dari segi apa yang didapatkan dari video yang kita buat. Tentu untuk kedepannya pasti prospek kita akan ke uang, karena sudah jelas uang tersebut nampak gitu. Dan kita pun dari segi satu channel mungkin bisa nambah lagi channel ke channel yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu dan kita sudah mendapatkan hasil uang dari satu channel ini, bisa kita mengembangkan lagi ke channel-channel berikutnya, mungkin nambah lagi channel, atau mungkin kita berkarir di platform media yang lain, TikTok atau misalnya Snack Video, FB Pro, kita bisa tercapai dengan hal ini. Intinya itu tentu kita prospek uang kalau misalnya kita sudah ada hasilnya ya. Tapi kalau misalnya awal-awal mah kita boleh termotivasi dengan uang, tapi seadanya saja dalam pikiran kita gitu. Jangan terlalu menggebu-gebu sehingga menjadi frustasi dan stres. Nah, saya pribadi juga tentu capaian ingin mendapatkan penghargaan dari YouTube berupa silver play button, 100.000 follower atau subscriber. Nah, itu capaian saya. Mungkin ya kedepannya bisa gold gitu ya, penghargaan gold. Amin. Motivasi utamanya adalah kita itu berkarya, tetapi ketika mendapatkan hasil ya tentu itu hanya sekedar bonus dan hasil samping daripada hasil karya itu sendiri gitu ya. Karena banyak hal mungkin ya Pak Budi ya, dalam hal meniti karir di YouTube itu yang harus kita antisipasi itu gimana kalau kita sudah jor-joran meluangkan waktu, menghabiskan waktu untuk bikin konten, kita monet kok gagal gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Tentu saja yang namanya platform media, mereka itu punya aturan sendiri. Seperti misalnya YouTube, dia punya aturan sendiri. TikTok punya aturan sendiri. Snack Video punya aturan sendiri. Nah, terutama dengan YouTube punya aturan yang begitu ketat, termasuk dari kita penggunaan konten-konten atau misalnya ya konten-konten penunjang seperti misalnya background suara, kemudian cuplikan video. Tentu saja itu jadi suatu dasar edukasi. Makanya kita harus tambah edukasi itu sebelum kita memulai itu. Tentu saja kita mencari informasi dengan cara kita literasi, membaca mengenai ketentuan-ketentuan YouTube itu seperti apa itu disebut sebagai copyright gitu kan, hak cipta, bagaimana itu apa yang dinamakan sebagai domain publik gitu kan, kita harus tahu gitu kan. Tentu kalau misalnya kita sudah teredukasi dengan aturan-aturan cara kerja dari YouTube, termasuk juga cara kerja algoritma dari suatu platform media, kita akan menjadi lebih bijaksana. Tentu ketika kita buat video akan memperhatikan faktor-faktor tersebut secara baik gitu kan, sehingga ketika di hari H jam tayang kita akan memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh platform media tersebut, 4.000 jam tayang ya, 4.000 jam tayang tersebut, maka kita akan bisa lolos dan diterima menjadi seorang partner YouTube. Kita diterima sebagai
partner YouTube, dan kita diterima sebagai seorang YouTuber yang akan nantinya dimonetisasi dari iklan-iklan, kemudian fitur-fitur penunjang monetisasi yang lainnya. Nah itu tentu saja paling dari saya, sebelum kita memulai terhadap menjadi seorang konten kreator di suatu media, platform media, kita harus bijaknya lebih baik kita berliterasi dulu, membaca ketentuannya seperti apa. Kemudian lebih baik juga misalnya anda misalnya mengikuti misalnya grup-grup khusus di bidang konten kreator YouTube, maka kita bisa menggali informasi dari sana. Kita bisa menanyakan apa yang tidak dipahami, gitu kan. Kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Kenapa ini kita gagal? Pasti ada jawabannya di sana. Ini bincang-bincang ringan ya, sambil ya saya silaturahmi aja ya, melihat sampai sejauh mana nih bangunan untuk studio kedepannya kita ngonten di sini bersama ya. Jadi mungkin itu saja, karena durasinya memang ini terlalu panjang, nantinya menjenuhkan ya. Closing statementnya sudah disampaikan oleh anak saya, Fauzi Imamul Arifin, yang sekarang juga sudah jadi guru alhamdulillah ke-3K di SMPN 1 Katapang. Dan saya sebentar lagi juga 1 tahun ini sedang menyelesaikan, dan nanti akhirnya bakal resign juga dari pekerjaan saya. Dan insya Allah akan concern juga nanti di bidang YouTube ini, akan terus berkarya. Dan mudah-mudahan ini satu motivasi untuk Anda semua yang hari ini sedang ingin bagaimana memulai jadi seorang kreator dan bingung dari mana memulainya. Ikuti saya, anak dengan bapak sama-sama merajut satu obsesi. Silakan. Satu kalimat saja. Ya. Be yourself. Jadilah diri kamu Be sendiri. yourself. Ya. Saya yakin kalian punya potensi di bidangnya masing-masing. Jangan terpincut atau terpengaruh dengan orang lain. Tetaplah berjalan pada diri kamu sendiri. Tetaplah be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Mau apapun itu bisa bernilai. Untuk hal apapun, di bidang apapun kalian bergerak, bisa bernilai dan akan bernilai gitu ya. Jadi ada satu kalimat yang menarik, kita life doesn't just happen to you, but it's all about choice. Jadi hidup ini tidak hadir begitu saja suatu kejadian, peristiwa, tapi itu semuanya adalah sebuah pilihan untuk Anda. How you respond to every situation gitu ya. Yang mungkin itu Pak Fauzi, karena Anda selaku guru bahasa Inggris dan saya juga belajar dari Anda. Itu mungkin statement yang terakhir ya. Sekian saja. Semoga podcast recehan ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cucu saya. Ke sini. Ini mau ikut cucu nih. Nah, ini saya. Ya. Assalamualaikum.